Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan langsung memandu sahabat guru hebat, khususnya di pemulihan pembelajaran melalui gerakan aksi nyata literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Nah, tentu tiga hal yang akan kita diskusikan bersama-sama, yaitu yang pertama adalah melakukan telaah rapor pendidikan di sekolah. Akar masalah yang nanti akan menjadi fokus untuk ditingkatkan masih belum optimal di dalam penyusunan KSP, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep pemahaman pembelajaran terdiferensiasi. Dan di P5 tentu bagaimana sahabat guru hebat masih sulit untuk menjabarkan rubrik penilaian P5 sesuai dengan dimensi yang sudah ditetapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai tema yang sudah ditetapkan. Pertama, bagaimana kita mengupdate kurikulum satuan pendidikan mengacu pada rapor pendidikan. Nah, tentu di rapor pendidikan 2024, sahabat guru hebat sudah melihat semua bagaimana capaian literasi di A.1, numerasi A.2, dan tentu di karakter A.3 yang secara rinci di sini saya sudah berikan akar masalahnya nanti itu akan cenderung ada di A.11, A.12 sampai dengan A.15, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan teks. Nah, tentu ini tergantung dari di satuan pendidikan masing-masing. Yang terendah nilainya itu nanti di level 3 ini, di A.1.1 ini, mana yang memang menjadi nilai yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, begitu juga di numerasi. Di numerasi itu ada 7. A.21 akar masalahnya nanti apakah itu di domain bilangan, domain aljabar, domain geometri, data dan ketidakpastian, atau di kompetensi mengetahui L1, L2, menerapkan, lalu menalar. Nah, ini yang penting harus dicari nilai capaian yang terendahnya itu. Lalu di karakter A3, karena dimensi itu ada 6, sehingga di sini ada A3.1 sampai dengan A3.6. Nah, tentu yang menjadi fokus di sini adalah di secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah di A.33 dan A.34, yaitu di kreativitas dan di nalar kritis. Nah, oleh sebab itu, karena akar masalah itu merupakan yang menjadi fokus untuk kita tingkatkan, maka di samping masing-masing di literasi, numerasi, dan juga di karakter, maka akar masalahnya itu adalah bermuara di D.1 kualitas pembelajaran dan tentu di kepemimpinan instruksional. Nah, di D.1 untuk level 3-nya itu ada D.11 itu ada manajemen kelas, ada dukungan psikologis, dan ada metode pembelajaran. Nah, tentu ketika metode pembelajaran itu sudah sebetulnya di sini ada 8 aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan di PMM. Itu mulai manajemen kelas itu meliputi penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Dukungan psikologis itu ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian sampai ke ekspektasi pada peserta didik. Nah, di metode pembelajaran ini tentu akan kita sama-sama kuatkan tentunya, khususnya di aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, ketika D.1.3 ini masih berwarna kuning di rapor pendidikan, maka pilihan di PMM itu coba difokuskan kepada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran yang adaptif. Nah, sehingga penting sekali menyusun IRBB-nya itu terutama di identifikasi refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi, itu akan dimulai untuk
bagaimana KSP itu disusun? Sudahkah KSP yang Bapak Ibu buat di sekolah itu menjadi acuan bagi guru-guru? Khususnya kita harus melakukan pembenahan bagaimana kesesuaian CP. CP itu adalah kompetensi yang harus dicapai di setiap akhir fase, maka penjabaran TP yang merupakan turunan dari CP yang akan dituju ini, maka TP ini silahkan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tetapi kuncinya adalah harus ada kompetensi dan lingkup materi yang dijabarkan. Nah, sedangkan di ATP, tinggal sahabat guru menyusun dari TP-TP yang sudah ada itu, apakah ada materi-materi prasyarat atau TP prasyarat yang harus diletakkan di atas atau sudah sama persis dengan TP. Dan jangan lupa di sini setelah CP, TP, ATP ada, asesmen itu dibuatkan. Betulkah TP itu sudah bisa dibuatkan asesmen? Karena kita akan penting sekali untuk mengukur kesiapan belajar murid itu dengan asesmen yang kita ujikan. Nah, baru kita menyusun rancangan pembelajaran. Nah, begitu juga untuk terdiferensiasi, di sini menitik beratkan pada keragaman kemampuan, bukan mengelompokkan siswa, tapi keragaman kemampuan siswa itulah kita harus menyediakan bagaimana murid-murid kita itu mudah untuk belajar. TP itu harus dijabarkan menjadi TP, boleh tembak langsung. Jangan terlalu banyak KKTP. Asesmen awalnya berikan pretest, dari hasil pretest itu maka kesiapan murid-murid kita itu belajar ketika Bapak Ibu menyampaikan elemen baru. Ketika Bapak Ibu sudah memberikan pretest, lalu dari hasil pretest ini diperoleh gambaran bahwa siswa kita ada masih kategori kurang, cukup, lalu baik, maka penting sekali di sini Bapak Ibu harus memberikan perlakuan, penguatan kepada murid-murid kita itu dengan cara yang kurang tentu harus diberikan deskripsi dan format checklist yang lengkap. Yang cukup berarti yang bersangkutan yang menuliskan deskripsi apa yang belum dipahami sesuai dengan tema atau aspek yang baru. Nah, termasuk kalau yang sudah kategori baik, pemahaman dan keterampilannya, yang bersangkutan boleh mengembangkan secara mendalam, menunggu guru akan memberikan perlakuan kepada semua siswa yang ada di kelas sehingga memiliki kesiapan yang sama, baru memulai pembelajaran. Karena apa? Ketika ini sudah kita lakukan, artinya murid itu merasa bahwa waduh, luar biasa guru kita ini sudah memperhatikan saya yang tadi malam tidak sempat belajar karena membantu orang tua, mungkin menjaga toko dan seterusnya, masih diberikan atau diberikan kesempatan untuk memulai belajar, sehingga harapannya akan mampu meredam emosi atau akan berbuat hal-hal yang negatif kepada teman-temannya yang berbeda kemampuan, dia kurang, sehingga disinilah keberpihakan guru kepada murid itu menjadi sangat penting. Nah, tentu di terakhir yang ingin saya pandu itu adalah bagaimana sekarang aksi nyata program kegiatan peningkatan literasi, numerasi, dan karakter itu menjadi sesuatu yang penting. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan di sini. Apakah pelaksanaan literasi, numerasi 15 menit di sekolah yang berlangsung selama ini itu jam ke 0 atau 6.30 sampai 6.45 itu sudah efektif? Nah, jika Bapak Ibu menganggap itu belum efektif, saya berikan satu alternatif. Pilih satu hari, mohon kepada Bapak Ibu guru misalnya di satu hari itu ada 10 JP, dari 10 JP itu kita minta kepada seluruh guru untuk menyumbangkan 5 menit JP-nya untuk kita akumulasikan nanti di gerakan literasi dan numerasi, sehingga kita punya 50 menit waktu untuk gerakan literasi di sekolah dan numerasi. Nah, sampai di situ sehingga apa? Silakan Waka Kurikulum nanti untuk merancang di mana alokasi waktu itu akan dipakai. Apakah di jam terakhir atau pilih hari apa? Boleh hari Kamis. Misalnya kalau hari Kamis
jam terakhir itu, sehingga tidak ada guru yang merasa dikurangi karena tadi sudah mendonasikan alokasi waktunya 5 menit. Mudah-mudahan tidak ada yang kecewa di sini. Demi untuk gerakan literasi itu betul-betul dilaksanakan di sekolah. Nah, apa yang dilakukan? Ketika literasi, maka tentu kita akan kembali ke akar masalah. Akar masalah kita di sekolah tadi, misalnya di teks informasi, teks sastra, isi teks, menemukan, mengakses, ya, sampai menginterpretasi, sampai domain bilangan dan seterusnya ini, itu betul-betul dijadwalkan oleh kurikulum, lalu guru yang ada nanti semua akan mendampingi, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, sehingga dari situ penting sekali guru itu diajak untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, khususnya bagaimana progres dari mulai belajar atau aksi nyata menggunakan asesmen ataupun menggunakan perangkat ajar, apakah masih perlu ditingkatkan atau masih sudah cukup baik. Nah, ini gerakan ini harus betul-betul dijadwalkan, harus betul-betul semuanya terlibat agar literasi dan numerasi yang memang merupakan kecakapan hidup bagi murid-murid kita itu penting sekali untuk kita berikan kepada yang bersangkutan. Nah, terakhir saya akan memandu sahabat guru hebat bagaimana membuat rubrik P5, khususnya di sini saya sudah pandu contoh rubrik penilaian P5 dengan kategori mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Nah, secara sederhana saya bisa pandu di sini bagaimana menghitungnya. Tema yang dipilih di sini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kebetulan di kelas 10 itu adalah di struktur kurikulumnya di sini sudah dipandu, itu ada kelas 10 itu 432 nih, 432, kelas 11 198 dan 176 itu di kelas 12. Nah, sehingga cara kita menghitung untuk mendapatkan jumlah JP di setiap tema ya di sini ya, maka 432 dibagi 3 itu dapat 144 JP. Artinya Bapak Ibu harus menyediakan waktu sekitar 144 JP untuk menyelesaikan satu tema gaya hidup berkelanjutan. Begitu juga di kelas 11 bagi 2, kelas 12 dan seterusnya. Nah, lalu nama modul nanti silakan disesuaikan, boleh nama pembuatan taman, karena gaya hidup berkelanjutan ini adalah memang isunya itu dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan dunia maupun lingkungan sekitarnya. Nah, dimensi sasarannya di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya di elemennya berakhlak kepada alam. Lalu di sini saya langsung ke dimensinya, maka dari dimensi kita turunkan dulu ke elemennya akhlak kepada lingkungan, subelemennya lingkungan sekolah itu memiliki 2 tipe tanah, bagaimana ya, untuk penting sekali dibuat taman. Nah, lalu dari situ kita ambil lagi dari gotong royong, kemudian di sebelahnya ini ada kolaboratif. Nah, elemennya adalah kolaborasi, kemudian di kreatif itu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Lalu di subelemennya di sini ada kerjasama dan seterusnya sampai mengeksplorasi, di sini sudah saya siapkan. Lalu di terakhir di sini adalah rubrik penilaiannya, elemen akhlak kepada alam, subelemennya tadi. Nah, kriterianya sekarang saran saya adalah ambil dulu dari sangat berkembang. Misalnya di sini kita sudah ambil di rubrik, di sini ada panduannya di Kemdikbudristek 2022 itu sudah menyebutkan penjabaran dimensi elemen dan subelemen. Nah, ini kita jadikan acuan sehingga nanti akan diperoleh kriterianya sangat berkembang dari beriman bertakwa itu apa? Murid berhasil menggerakkan teman lainnya dan mampu melakukan pengimbasan. Nah, kemudian berkembang sesuai harapan tinggal terlibat aktif saja. Tapi kalau berkembang, dia terlibat dan peduli dalam kegiatan pembuatan taman. Mulai berkembang, terlibat karena diajak oleh guru. Nah, begitu juga kalau di gotong royong, kolaborasi, ada inisiatif,
Kemudian kalau di kreatif itu mampu menggerakkan teman. Terima kasih sahabat guru hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya.